Cerita dimulai. Cerita diawali di saat kita diperlihatkan kepadatan kota Seoul, terutama di Gangnam tahun 2006. Terlihat di sini seseorang yang sedang bekerja di perusahaan sekuritas, atau lebih tepatnya bekerja di tempat pialang saham. Atau lebih tepatnya, yang lebih sering kita dengar adalah jual beli saham. Di tempat ini terlihat seseorang yang sedang memberitahukan kepada ketuanya tentang sebuah saham yang berpindah dari kaum. Yang Mimin sendiri nggak tahu kaum itu apa, tapi dijelaskan oleh mas-mas ini. Dana berpindah dari kaum itu sebesar sekitar 20.000 lembar saham. Mendengar hal tersebut, Pak tua ini pun dengan muka seriusnya, ia pun berkata, seseorang pasti mengetahuinya dan memanfaatkan ini, ucapnya. Mas-mas ini pun dengan sedikit panik, ia pun mengatakan, lalu apa yang harus kita lakukan, Pak Ketua? Sembari melihat ke arah Pak Ketua tersebut sambil menunggu keputusan dari Bapak Ketua itu, Pak Ketua itu pun mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Sudah jelas pengumumannya akan muncul, kita harus membaginya. Sambil bersandar, Pak Ketua ini pun berkata lagi dalam hati, aku tidak kenal mereka, tapi para bajingan itu sangat beruntung, katanya. Pak Ketua ini pun berkata kepada bawahannya dengan nada yang bersemangat dan berteriak ke seluruh bawahannya. Ia pun berkata, kita tidak akan tahu jika bajingan sepertinya akan muncul lagi. Perhatikan baik-baik. Jika terus begini, kita akan bangkrut dan mati di sini. Setelah berteriak seperti itu, Pak Ketua ini pun berkata dalam hati, mereka datang seolah mereka tahu apa yang kami rencanakan. Seperti hantu, siapa para bajingan ini? Di tempat lain, ada seorang bocah yang sedang memandangi komputer jadulnya dan sedang melihat grafik saham yang ada di layar komputernya. Ya, dialah MC kita. Kali ini dengan hanya menatap layar komputer dan mengklik jual beli saham, ia sudah bisa untung sekitar 46 juta dalam 3 hari. Wow, keren MC kita ini ya. Dan ternyata orang yang mengganggu jual beli saham bapak-bapak ketua itu tadi adalah MC kita ini ya. Bukan orang berkelompok, melainkan hanya seorang bocah. Dalam hati si MC, ia pun berkata, wow, aku bahkan tidak pernah mendapatkan uang sebanyak ini, katanya. Tapi ternyata si MC ini masih belum puas hanya dengan pendapatannya yang cuman 40 juta saja. Ia pun mau lebih. Ia pun mengatakan, ini belum cukup, aku masih mau lebih. Aku bahkan tidak puas hanya dengan ini, aku bahkan belum mulai. Dengan ekspresi yang menyeringai, si MC pun mulai membeli saham lagi, sembari berkata dalam hati, apakah aku harus membeli lagi? Karena aku masih lapar, ucapnya. Dan inilah awal mula seorang bocah yang bakal mencoba menguasai dunia dengan uang. Hampir segala sesuatu dapat ia beli dan ia kendalikan dengan uangnya. Dan setelahnya, kita pun diperlihatkan rumah si MC. Si MC pun berkata, di rumah sederhana tanpa pendingin ruangan, aku, Jang Tae-san, di rumah yang reot ini, terlahir kembali dari masa depan. Oke, diketahui ternyata nama MC kita kali ini adalah Jang Tae-san. Mulai dari sini Mimin bakal panggil nama MC-nya dengan nama Jang Tae-san. Oke, lanjut. Scene pun berpindah di Sungai Han tahun 2020. Ada seorang pria yang sedang berdiri di atas jembatan Sungai Han sambil menatap ke arah sungai tersebut. Pria itu pun berkata, perusahaan hancur, pekerjaanku. Sebelum ia melanjutkan perkataannya, sejenak ia pun berjalan ke tepi jembatan sambil melihat ke arah bawah jembatan yang seakan-akan ia akan melompat ke sungai tersebut. Pria itu pun melanjutkan perkataannya lagi, apa aku melompat saja, ucapnya. Tapi sebelum ia sempat melompat, tanpa diduga ada seseorang yang tiba-tiba berteriak dan memanggil, hei, turunlah. Kau benar-benar ya.
Dan ternyata itu adalah panggilan seorang petugas keamanan yang sedang memanggil seorang remaja yang sedang berdiri di atas tiang jembatan dan hendak bunuh diri. Remaja itu pun berkata kepada petugas keamanan, "Jangan sentuh aku akan melompat," katanya. Si pria tadi pun hanya memperhatikan petugas dan remaja tersebut. Petugas itu pun berkata, "Ah, aku tidak peduli, lompat saja. Bukan hanya 1 atau 2 hari, tapi setiap hari. Apa yang salah denganmu?" ucap petugas tersebut. Ternyata remaja ini sudah mencoba bunuh diri hampir setiap hari, sampai-sampai membuat petugas ini mengatakan untuk melompat saja. Katanya, remaja itu pun berkata, "Aku benar-benar hancur." Ia pun mengatakan itu sembari menangis seakan seperti orang yang sedang putus asa. Singkat cerita, remaja itu pun akhirnya berhasil diselamatkan oleh petugas tersebut. Sembari tetap menangis, remaja itu pun berkata kepada petugas tersebut, "Selamatkan aku, huhuhu." Petugas itu pun lantas hanya menyuruhnya bangun. Lalu mereka pun pergi. Dan kejadian itu ternyata juga masih diperhatikan oleh pria tadi yang hendak bunuh diri juga. Sembari memperhatikan remaja tadi, ia pun berkata, "Jadi jembatan Sungai Han, tempat di mana banyak orang yang bunuh diri setiap harinya." Ia pun mengurungkan niat untuk bunuh dirinya, dan ia pun berjalan pulang sambil berkata dalam hati, "Dunia tidak akan berubah jika aku melompat. Aku harus pulang kampung besok," ucapnya dalam hati. Saat sedang menunggu lampu merah, ada seorang bocah yang sedang fokus bermain HP di sebelahnya. Pria itu pun melihat ke arah bocah yang sedang bermain HP tersebut sambil berkata dalam hati, "Pasti menyenangkan, aku iri padamu," ucapnya dalam hati. Dan lampunya pun sudah hijau. Tanpa melihat ke arah lampu lalu lintasnya, bocah itu pun sudah tahu bahwa lampu lalu lintasnya sudah hijau. Lalu ia pun berjalan menyeberang. Pria itu pun sedikit terheran-heran melihatnya, sembari berkata dalam hati, "Kapan ia menyadari lampunya sudah hijau? Huhuhu, anak zaman sekarang luar biasa," katanya dalam hati. Tapi tiba-tiba di saat ia memperhatikan bocah tersebut yang sedang menyeberang dengan asyik bermain dengan HP-nya, pria ini pun menyadari ada sebuah mobil kencang yang sedang melaju ke arah bocah tersebut. Sentak membuat pria itu pun meneriaki bocah tersebut untuk memperingatinya. Hei, katanya. Tapi sayangnya bocah itu pun tak mendengarnya karena ia sedang memakai headset. Dengan paniknya, saat mobil itu sudah semakin dekat, pria itu pun berkata, mobil itu, ia terlalu cepat." Pria itu pun melirik ke arah anak itu lagi. Si anak itu pun ternyata masih belum menyadarinya dan hanya berjalan santai di jalan raya tersebut sambil masih tetap memperhatikan HP-nya tanpa tahu situasinya saat ini. Saat mobilnya sudah semakin dekat lagi dan sudah hendak menabrak anak kecil tersebut, pria itu pun akhirnya mencoba berusaha menyelamatkan anak kecil tersebut sambil memulai melompat berlari ke anak kecil itu. Si MC pun berkata, "Tidak, nak, bahaya, menjauhlah." Dan di saat anak tersebut sudah menyadarinya, tiba-tiba ada seseorang yang mendorongnya. Dan ternyata itu adalah pria tadi. Tapi, tabrakan pun akhirnya tak bisa dihindari. Dan yang ditabrak, jelas pria yang menyelamatkan bocah tadi. Di sisa-sisa kesadarannya, pria itu pun berkata dalam hati, "Sial, jadi begini caraku mati. Aku bahkan tidak hidup dengan baik. Tapi ini kecelakaan. Jadi jika aku mati, orang tuaku akan mendapatkan asuransinya kan?" katanya sebelum meninggal. Tapi di saat itu
Tiba-tiba ia pun malah terkejut karena tiba-tiba ada sebuah teriakan suara kepadanya. Dasar bodoh, pria ini pun bertanya-tanya. Setelah mendengarkan teriakan orang yang entah dari mana, ia pun berkata dalam hati, suara apa itu? Apa yang terjadi? Kenapa aku mengambang di udara? Ucapnya dalam hati. Dan juga ada seseorang yang sedang mendekatinya, dan ternyata itu adalah seorang kakek-kakek. Ya, dan pria ini ternyata adalah MC kita, Jantesan. Sebelum ia diregresi atau dikembalikan lagi ke masa lalu, melihat kakek-kakek yang ada di depannya, Jantesan pun berkata, "Kakek, kau siapa? Dan kenapa aku mengambang di udara? Apakah kau malaikat pencabut nyawa?" kata Jantesan kepada kakek tersebut. Kakek itu pun menjawab, "Aku adalah nenek moyangmu." "Nenek moyang? Apa itu?" ucap Jantesan yang terheran-heran seperti kebingungan. Mendengar hal tersebut, si kakek ini pun berkata kepada MC kita, Jantesan, sambil berteriak seolah dia sedang marah. Ia pun mengatakan, "Aku membuatmu jadi cucu langit, dan kau malah mengibaskan ekormu pada anjing tetangga. Bahkan anjing itu meremehkan kita." Mendengar hal itu, dengan kebingungan, Jantesan pun berkata, "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti." Dia mengagetkanku, kenapa suaranya sangat keras. Kakek ini pun berkata, Dengar baik-baik. Aku akan memberikanmu hadiah. Kau akan hidup kembali. Jangan jadi orang suci dan memaafkan musuhmu, tapi hancurkan mereka dan pastikan mereka tidak akan mengganggumu lagi." Jantesan pun mulai sedikit kebingungan mendengarnya. Ia pun berkata, "Apa yang kau..." Sebelum sempat melanjutkan perkataannya, kakek ini pun berkata lagi sembari memasang muka marahnya dan berteriak. Ia pun berkata, "Jika tidak, aku akan membunuhmu lagi dan lagi selama 5.000 tahun," katanya. Jantesan yang tak mengerti maksud tersebut, ia pun bertanya, "Tunggu, kenapa kau tiba-tiba melakukan ini?" Ia pun mengatakan hal tersebut sembari diregresi atau dikembalikan ke masa lalu. Saat diregresi, waktu yang tadinya berhenti sesaat di dunia nyata, sekarang berjalan kembali. Saat Jantesan menyadari itu, ia pun panik karena ia tahu ia bakal benar-benar mati kali ini. Dan Jantesan pun berkata, "Tunggu, katanya kau akan menyelamatkanku, tapi kenapa?" Sebelum Jantesan sempat melanjutkan perkataannya, tiba-tiba, wah, ia pun akhirnya meninggoy. Dan tiba-tiba kita pun diperlihatkan ada suara jam beker berbunyi dan tangan seseorang yang sedang mematikan jam tersebut. Ya, dan ternyata itu adalah MC kita, Jantesan. Ia pun baru terbangun dan tersadar. Jantesan pun kebingungan. Ia pun bertanya-tanya dalam hati, "Ini di mana?" Ya, inilah awal regresinya MC kita yang terbangun di kamarnya sendiri waktu ia masih muda. Dan cerita pun bersambung.